Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar yang cukup kontroversial menurut saya. Kabar ini disampaikan oleh Bung Tommy Welly atau yang kita akrab kenal dengan sebutan Bung Towel. Beliau menyampaikan bahwa beliau mendapatkan sebuah informasi yang menurut beliau informasi tersebut adalah A1 ya, atau tingkat kevalitannya sangat tinggi, yaitu terkait dengan adanya intrik dan trik-trik jahat yang ada di dalam tubuh PSSI, di mana beberapa waktu lalu menurut Bung Toel telah terjadi penusukan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa pengurus internal PSSI terhadap Ketua Umum PSSI Bung Iwan Bule atau Ketua Umum PSSI kita yang sekarang, yaitu di mana ada beberapa orang tokoh yang digawangi oleh dua tokoh besar di dalam tubuh PSSI yang melakukan pengumpulan voters tanpa sepengetahuan Ketua Umum PSSI saat ini. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan di mana hari yang sama ketika tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apa yang dilakukan oleh dua tokoh PSSI tersebut yang menurut Bung Towel ini adalah tindakan curang, tindakan busuk, tindakan pengkhianatan begitu, yaitu adalah mengumpulkan beberapa voters di Jakarta, di mana voters itu lagi-lagi menurut Bung Towel adalah voters dari Asprof, ya, terutama Asprof yang basisnya dari daerah Sumatera Utara menurut beliau di penjelasan akun YouTube-nya, di mana pengumpulan voters tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan terjadinya atau rencana digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI tahun 2023. Ini cukup menarik dan cukup mengejutkan sebenarnya, karena yang menurut Bung Toel pula yang melakukan pengkhianatan dan penusukan terhadap Ketua Umum PSSI tersebut adalah Sekjen PSSI, Sekretaris Jenderal yang kita bersama ketahui sekarang dijabat oleh Yunus Nusi. Kemudian juga ada salah satu anggota Komite Exco dari PSSI yang menurut Bung Toel berinisial JR. Kalau kita telusuri dari semua pengurus Exco PSSI yang berinisial JR, kemungkinan besar adalah Bung Juni Rahman. Ini cukup menarik. Bung Iwan Bule, kata Bung Towel, akan dikhianati, akan ditusuk dari belakang seperti itu. Memang sebenarnya terjadinya intrik-intrik licik di dalam tubuh PSSI itu bukan hal yang baru. Memang PSSI dari dulu di dalamnya selalu terjadi intrik-intrik licik. Bagaimana tidak terjadi intrik-intrik licik? Bahkan fakta menunjukkan bahwa di tahun 2012 sampai terjadi dualisme kepengurusan. Ini sudah cukup menjelaskan sebenarnya bahwa di dalam tubuh PSSI itu memang banyak sekali intrik-intrik yang sangat tidak kondusif lah untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Kemudian kenapa Iwan Bule sampai dilakukan seperti itu? Saya kira siapapun yang menjabat Ketua Umum PSSI kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Kenapa? Karena PSSI adalah kursi yang sangat panas menurut saya, yang bisa diperebutkan oleh banyak orang. Karena kursi Ketua Umum PSSI itu ibarat sebuah magnet yang memiliki daya tarik sangat luar biasa bagi kebanyakan orang. Pertama karena perputaran uang di dalam kepengurusan PSSI itu memang cukup besar begitu. Perputaran uang dari kompetisi, perputaran uang dari sponsor, perputaran uang dari lain-lain juga. Kemudian yang kedua, yang menurut saya inilah yang
paling menjadi penyebab terjadinya perebutan kursi ketua umum PSSI sampai terjadi intrik-intrik licik, yaitu kaitannya dengan politik. Bahwa ketua umum PSSI itu adalah jabatan yang sangat menarik atau menjadi sangat berharga bagi beberapa orang yang ingin memiliki akses politik. Kenapa? Karena jabatan ketua umum PSSI sangat ideal untuk dijadikan batu loncatan ketika orang tersebut ingin mendapatkan elektabilitas politik, sehingga ke depan pergerakannya di bidang dunia politik bisa menjadi cukup baik, cukup mudah, karena elektabilitas politik sebagai ketua umum PSSI itu sangat menggiurkan. Jabatan ketua umum PSSI di negara kita itu memang sangat menjanjikan untuk kita mendapatkan panggung yang bisa menjadi sorotan banyak publik, karena di negara kita sendiri sepak bola itu merupakan olahraga yang sangat digemari oleh banyak sekali masyarakat, sehingga sorotan terhadap ketua umum PSSI itu pastilah sangat besar, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh atau orang-orang yang oportunis lah saya bilang, ketika menggunakan sepak bola untuk urusan politik. Itu sangat menggiurkan bagi mereka, karena masyarakat pasti akan menyoroti kursi ketua umum atau jabatan ketua umum PSSI. Apalagi kalau ketika dia menjabat sebagai ketua umum PSSI, sepak bola kita atau tim nasional kita sedang tampil baik. Nah, itu akan menjadi sebuah sorotan yang sangat luar biasa dari masyarakat terhadap ketua umum PSSI. Siapa ketua umum PSSI-nya? Kok sekarang timnas bagus kan seperti itu? Apalagi belakangan memang kita ketahui semua, ketika semenjak kedatangan Sintayong, tim nasional kita tampil cukup terengginas lah dibandingkan era-era sebelumnya, dibandingkan era-era pelatih yang sebelumnya, sehingga sekarang ini memang jabatan ketua umum PSSI sangat memikat untuk banyak orang. Kalau terjadi intrik-intrik seperti itu wajar. Dan kalau berbicara tentang Iwan Bule, ketua umum PSSI kita sekarang, sebenarnya memang semenjak beliau menjabat sebagai ketua umum PSSI, banyak sekali peningkatan yang didapat oleh tim nasional kita. Meskipun terlepas dari kejadian kerusuhan Kanjuruhan kemarin yang terjadi di masa kepengurusan beliau, Pak Iwan Bule, saya rasa memang terjadinya kerusuhan itu banyak faktor lah. Tidak bisa kita memberikan atau melemparkan tanggung jawab itu sepenuhnya tragedi Kanjuruhan kepada ketua PSSI. Tidak, karena memang menurut saya banyak kalangan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa Kanjuruhan. Tapi terlepas dari itu semua, selama Pak Iwan Bule mengurus, saya melihat ada progres dari tim nasional kita. Tim nasional kita ranking FIFA-nya cukup melesat, kemudian performa tim nasional kita dengan Pak Iwan Bule mendatangkan Coach Sintayong untuk melatih tim nasional kita ternyata merupakan sebuah ide yang tepat, meskipun sebelumnya banyak sekali pro dan kontranya ketika mendatangkan Sintayong pada awal-awal kedatangan Sintayong, karena timnas kita harus berpisah dengan pelatih yang disayangi oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu Luis Milla. Kenapa pada waktu itu Luis Milla sangat disayangi ke masyarakat? Karena bagi saya itu adalah bagian dari euforia masyarakat kita terhadap gaya permainan ala Spanyol, ala Barcelona. Padahal belum tentu ketika Luis Milla melatih tim nasional kita ala Barcelona itu bisa dibawa ke tim nasional kita, karena kapabilitas pemainnya, kualitas pemainnya sangat jauh berbeda. Tetapi ketika Sintayong datang dan Luis Milla pergi, banyak orang yang mengkritik, kenapa Luis Milla harus dilepas, kenapa malah mendatangkan pelatih baru? Belum tentu yang baru ini cocok, karena Luis Milla kemarin sudah mulai nyetel begitu menurut kebanyakan masyarakat. Tapi ternyata Sintayong membuktikan bahwa dia adalah seorang pelatih yang sangat cermat, yang sangat cerdik, pelatih yang sangat detail begitu melihat
permasalahan dalam sepak bola kita, beliau langsung memberikan perbaikan terutama dalam hal fisik dan stamina bagi para pemain tim nasional kita, dan hasilnya di kepengurusan Pak Iwan Bule dan di bawah kepelatihan Sintayong untuk tim nasional kita, timnas kita kembali lolos ke putaran final Piala Asia setelah terakhir tahun 2007 kita sebagai tuan rumah. Kemudian di kelompok umur juga Sintayong bisa membawa timnas U19 kita lolos lagi ke Piala Asia U19, dan di level senior lagi di tahun 2021 kemarin tim nasional kita berhasil menembus babak final Piala AFF, meskipun di final lagi-lagi kita masih belum bisa mengatasi Thailand. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa kepengurusan di era Pak Iwan Bule saya rasa cukup baik, sehingga selain itu juga banyak orang yang mengincar posisi itu karena tim nasional kita sedang bagus-bagusnya, agar orang tersebut punya sorotan yang luar biasa dari masyarakat, mungkin tujuannya itu. Dan apabila isu yang disampaikan oleh Bung Toel ini benar, ini sangat berbahaya bagi perkembangan sepak bola kita. Inilah mengapa struktur atau tubuh kepengurusan PSSI di pusat sana, mulai dari Sekjen, Exco, menurut saya memang harus benar-benar dibersihkan total. Selain itu juga harus ada perombakan total dari voters. Tidak cukup di pengurusan tubuh utama PSSI di pusat, tidak, tapi voters juga harus dirapikan menurut saya, terutama voters di kalangan Asprof, karena kalau kita lihat semua selama ini yang memegang jabatan di Asprof orangnya ya itu saja, orangnya yang selalu berkaitan dengan politik atau mafia bola lah, bisa kita bilang seperti itu. Ya orangnya itu saja di voters di kalangan Asprof. Sekarang tugas kita untuk menjaga itu semua, yaitu para pecinta sepak bola Indonesia, kita harus selalu kritis melihat ini. Kita harus mengawal terus perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuh PSSI. Kita kawal terus revolusi PSSI ini sampai benar-benar terjadi revolusi yang bersih. Dan saya berharap teman-teman kelompok supporter dari para klub yang memiliki hak voters dalam KLB, Kongres Luar Biasa, untuk memilih ketua umum PSSI, saya berharap teman-teman kelompok supporter ikut mengawal dengan cara mengawal klubnya sendiri yang memiliki hak voters atau hak suara. Kawal klub kalian masing-masing, tekan klub kalian masing-masing untuk benar-benar memilih ketua umum PSSI yang sekiranya memiliki kapabilitas yang baik, memiliki tujuan yang benar-benar tulus untuk membangun sepak bola Indonesia. Jangan seperti sebelum-sebelumnya, karena kesalahan dalam pemilihan ketua umum PSSI itu tidak hanya terjadi karena banyak sekali intrik-intrik licik di dalam tubuh PSSI sana, tapi juga karena votersnya saja mau digiring untuk memilih ketua umum yang sudah ditentukan. Maka saya rasa sudah saatnya lah teman-teman kelompok supporter ini tidak perlu fokus kepada PSSI yang di pusat sana. Cukup dengan menekan klub kalian masing-masing, ya, mengawal klub kalian masing-masing, siapa voters yang menjadi pilihan dari siapa sosok calon ketua umum yang menjadi pilihan dari klub kalian masing-masing sebagai klub yang memiliki hak voters. Ini sangat penting. Saya harap teman-teman supporter semuanya peduli dengan ini, agar ini demi kemajuan sepak bola nasional kita. Oke, sekian, terima kasih.